dipersembahkan oleh Selamat datang di Desa Rewulu Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nama Rewulu Argomulyo berasal dari kata argo yang berarti bukit dan mulyo yang berarti mulia. Dengan luas wilayah sekitar 935 hektar dan penduduk lebih dari 14.500 jiwa, desa ini merupakan wilayah perbukitan yang subur. Awalnya Desa Argomulyo terdiri dari beberapa kelurahan yang melebur menjadi satu, yakni Desa Argomulyo. Suburnya wilayah alam Desa Argomulyo menjadikan desa ini memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Tidak mengherankan jika sebagian besar penduduk desa memiliki mata pencaharian sebagai petani. Banyak sekali potensi-potensi yang ada, seperti pertanian, seperti industri rumah tangga jong gendong, adanya pendidikan anak usia dini. Hamparan lahan yang luas, potensi air yang baik, serta keahlian bertani yang turun-temurun menjadi ramuan pas potensi luar biasa Argomulyo. Bertani dengan mengadopsi keselarasan dengan lingkungan sekitar menjadi nilai lokal yang dipegang teguh warga desa, seperti wilayah Dukuh Watu. Di wilayah ini bertani yang selaras dengan lingkungan dipercaya akan memberikan manfaat besar bagi sesama dan juga alam yang telah memberikan begitu banyak berkah. Kesadaran inilah yang mendorong warga mendirikan kelompok tani. Kelompok tani Watu ini kan kita bagi menjadi 5 blok. Dari masing-masing blok alhamdulillah berkembang. Sejak tahun 1997, kelompok tani Watu menjaring 144 anggota yang fokus pada pertanian organik. Inilah konsep bertani yang ramah lingkungan, mengambil namun tidak merusak alam yang telah bermurah hati menghidupi sendi kehidupan banyak warga. Inilah tekad yang mendasari keinginan untuk bercocok tanam secara organik. Kebetulan kita connect dengan PT Pertamina Terminal BBM Rewulu dan direspon, kita langsung dikasih waktu itu traktor, terus dilanjutkan dengan program SLPHT yang kebetulan juga kita bisa meningkatkan hasil panen. Namun tekad mereka bukan tanpa kendala. Minimnya pengetahuan akan konsep pertanian organik serta keterbatasan alat penunjang membuat rencana jangka panjang ini tersendat. Namun setiap usaha dan tekad akan menjadi magnet untuk mewujudkan keinginan. Bekerja sama dengan Terminal BBM Pertamina Rewulu, kelompok tani organik pun dibentuk. Bantuan dan pendampingan yang selama ini dibutuhkan para petani perlahan menjadi nyata. Mereka mendapat pemahaman soal bertani secara organik yang terintegrasi sejak masa pembibitan, pemupukan, hingga pengairan. Kerjasama melalui kerja bakti dengan masyarakat untuk membuat sistem irigasinya. Kemudian kami mengajarkan mereka bagaimana padi organik itu jauh lebih menguntungkan dibanding dengan padi anorganik. Irigasi ini sepanjang hampir 800 meter yang dulunya di Bulak Bogem ini yang notabene hanya panen 1 kali dalam 1 tahun, 2 kali dalam setahun maksimal. Alhamdulillah sekarang bisa 3 kali setahun. Tidak hanya diwarisi keahlian bertani,
warga Dukuh Watu juga diwarisi keahlian dalam meracik minuman tradisional alami dan sehat, jamu. Warisan meracik jamu sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Hingga kini, minuman tradisional ini tetap populer. Apalagi gerakan hidup kembali ke alam, kini perlahan menjadi bagian gaya hidup masyarakat perkotaan. Inilah potensi lain yang perlu dilestarikan. Sekitar 60-70 orang yang berjualan jamu keliling, tapi masih individu, belum ada kelompok-kelompok atau organisasi yang terbentuk. Dibantu oleh Terminal BBM Pertamina Rewulu, warga dan Pertamina kembali bergandengan tangan melangkah bersama untuk tujuan mulia. Melalui program Corporate Social Responsibility Pertamina, kelompok-kelompok jamu pun dibentuk. Tidak hanya meningkatkan pemasukan warga, tetapi juga melestarikan budaya bangsa yang telah ada sejak lama. Kelompok pertanian, kelompok jamu yang telah ada harus senantiasa selaras dengan lingkungan. Material bahan baku sisa tidak menjadi sampah yang dibiarkan teronggok mengotori lingkungan. Inilah yang kemudian mendasari program Bank Sampah Pertamina, terobosan di bidang kebersihan yang melibatkan partisipasi warga. Bank sampah itu selayaknya bank-bank pada umumnya, biasanya kan nabung uang, Mbak. Nah, kalau kita yang tabung bukan uang, tapi ini sampah dari rumah tangga yang udah kita pilah-pilah terus bawa ke bank. Ya, namanya bank sampah. Ide awal ini sebetulnya warga kami dulu sempat berpikiran punya bank sampah, punya mimpi itu udah lama, tapi belum kesampaian karena dulu-dulunya kita agak terkendala dengan adanya fasilitas bank sampah itu sendiri, juga jejaring yang akan ngambil. Tapi kebetulan pada bulan Juni ini kami mendapatkan sosialisasi dari Pertamina yang ada di Rewulu. Ini ternyata ada program dari CSR yang akan mengadakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan, tapi berbasis pemilahan sampah. Nah, ini gayung bersambut, Mbak. Kami sudah lama memimpikan, ternyata ini ada program dari Pertamina Rewulu. Tidak hanya menjaga kekayaan flora, namun juga faunanya. Terminal BBM Pertamina Rewulu mencoba ambil bagian dalam hal ini dengan mendirikan penangkaran rusa yang sudah hampir punah. Kebetulan lokasi kita ada di daerah istimewa Yogyakarta, jadi kita melakukan penangkaran satwa liar endemik Indonesia. Daerah istimewa Yogyakarta salah satunya itu rusa Jawa, di mana suatu saat rusa-rusa ini pada waktu yang tepat akan dilepas ke alam liar sebagai salah satu penunjang rantai makanan dalam ekosistem. Inilah bukti keseriusan Pertamina dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Mengambil apa yang telah alam berikan, bukan berarti dengan merusaknya. Karena di pundak kita semualah tanggung jawab menjaga alam berada. Mari melangkahkan kaki bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Dipersembahkan oleh Berawal dari ide Ahmad Supriyatno, bibit-bibit pohon mangrove kembali hadir. Melalui kerjasama dengan CSR PT Pertamina Persero, kawasan ini mulai diwarnai pepohonan hijau nan rindang. Ia pun bercita-cita menjadikan Desa Muara Ujung Tangerang, Banten ini menjadi kawasan muara dengan konsep ekowisata. Saat mertuaku terkena diabetes, aku tahu Ray lebih beresiko. Karena itu, selalu kusediakan Tropicana Slim untuknya. Resiko mungkin diturunkan, manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Arsipkan surat penting dan berbagai tagihan. Outner hemat dan pastikan outdoor Anda memakai merek Bantex. Bantex, pilihanku. Hunian eksklusif
eksklusif hadap golf dan laut dengan lokasi yang super strategis di Pantai Indah Kapu. Dilengkapi berjuta fasilitas yang memiliki keunggulan-keunggulan premium. Tipe Olive, 3+1 kamar tidur, cicilan 49 juta rupiah per bulan sudah termasuk PPN. Hubungi 021 588 8000. Bincang Pagi, setiap hari jam 6 pagi. Baru Hilo Platinum dengan protein dan kalsium lebih tinggi. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hilo, gerak lebih gesit. Dipersembahkan oleh Pantura atau Pantai Utara meliputi pesisir pantai yang terbentang di sisi utara Pulau Jawa. Karakter pantai utara yang gersang dan tidak ada pohon pelindung menjadikan pantai ini terkena abrasi yang memprihatinkan. Dan apabila tidak segera ditangani, maka akan mendatangkan dampak yang sangat merugikan baik bagi masyarakat dan juga bumi kita tercinta ini. Salah satu titik pantai utara yang bersentuhan langsung dengan bibir pantai adalah Pantai Indramayu. Di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, tidak jauh dari lokasi kilang Pertamina Balongan, ada sosok pria setengah baya yang peduli terhadap lingkungan. Ali Sodikin adalah penduduk asli Desa Karangsong ini. Melihat bibir pantai tempatnya tinggal yang sedikit demi sedikit terkena abrasi, serta garis pantai yang semakin mendekat, pria setengah baya ini mulai berpikir untuk mencari solusi. Hasil tambak yang menurun tajam, serta udang yang sulit hidup dengan kondisi air saat itu, menunjukkan betapa buruknya kualitas air yang ada. Setelah melalui perjalanan panjang, dengan mengumpulkan beberapa warga, diskusi dan belajar mencari solusi, akhirnya mangrove menjadi jawabannya. Mereka mendirikan kelompok Pantai Lestari yang bergerak untuk menyelamatkan lingkungan dengan menanam mangrove. Awal mulanya kita sering main ke tepi laut, dan tepi lautnya itu waktu tahun 98 itu kecepatan abrasinya sangat luar biasa. Kami nyoba bagaimana membuat filter di depan supaya air yang masuk ke tambak itu bisa lebih sehat lah. Jadi sudah difilter dulu sama mangrove tadi. Kita mencari kelompok, terus kita coba menanam. Setelah kita melakukan pemetaan di pesisir, terus kita melakukan penanaman. Alhamdulillah Mas, setelah 2 tahun tambak yang di depan mangrove kita ini bisa menjadi tambak lagi lah. Bahkan sudah bisa ditanami dan sudah menghasilkan. Dan setelah ada penanaman, alhamdulillah abrasinya bisa berkurang, bahkan terjadi sedimen. Saat ini, Ali dan kelompoknya bisa tersenyum melihat mangrove yang sudah menjulang tinggi serta menciptakan ekosistem secara alami. Burung-burung, biawak, ikan, serta berbagai binatang seolah mendapatkan tempat untuk hidup. Sedikitnya ada sekitar 200.000 pohon sudah tertanam di lahan sekitar 22 hektar ini. Mereka berharap ke depan mangrove ini bisa untuk belajar bagi anak-anak dan generasi muda untuk lebih mencintai bumi tempat kita tinggal. Tidak jauh dari Desa Karangsong, terdapat Desa Brondong. Di Desa Brondong ini juga ada sosok sobat bumi, Muhtar,
bapak dari dua anak ini sejak kecil sudah suka menanam pohon. Kecintaannya terhadap lingkungan diwujudkannya dengan selalu menanam pohon serta menjaga lingkungan. Melihat tempat tinggalnya di Desa Brondong yang bersentuhan langsung dengan bibir pantai yang pelan-pelan terkikis abrasi, Mukhtar tidak tinggal diam. Bersama warga sekitar yang mau diajak untuk mencintai lingkungan, Mukhtar membentuk kelompok nelayan tani Sigra Mongso. Kelompok ini bergerak untuk mencari solusi menghentikan abrasi yang terjadi. Akhirnya, kelompok ini fokus pada penanaman mangrove untuk mencegah abrasi ini. Di awal memulai aksinya ini, tidak sedikit warga yang melecehkannya. Jangkauan area tanam yang sulit dan menghabiskan energi, mereka jalani dengan penuh harapan. Sejak tahun 2008 kita sudah menanam, itu kerjasama dengan RI 6 PT Pertamina Persero Balongan. Kalau anggota kelompok sampai 50 itu terdiri dari petambak dan nelayan. Dari situlah kita sudah mencintai yang namanya mangrove, Pak. Karena mangrove kita tahu sendiri bahwa sekarang kita tahu secara ilmu kita tahu bahwa mangrove itu adalah potensial, bukan saja sebagai pencegah abrasi ataupun gelombang, tapi juga mangrove juga saya pikir banyak bermanfaat bagi masyarakat. Karena dari mangrove ini biasa sebagai akses ekonomi untuk masyarakat kita. Ada banyak teman-teman yang mengambilkan hasil dari mangrove seperti kepiting, biawak dan lain sebagainya. Dari umur 5 tahun mangrove itu sudah mampu meresap racun. Kemudian O2-nya juga sudah berfungsi pada kehidupan manusia dan lain sebagainya. Kalau kita dari bantuan Pertamina dari tahun 2007, 2008 itu sampai sekarang sekitar ada 6 hektar kalau saya hitung untuk daerah Brondong, Pak. Sampai saat ini, sedikitnya ada 150.000 pohon mangrove sudah ditanam Mukhtar dan kelompoknya di pesisir pantai ini. Meski masih banyak kendala dengan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mangrove, Mukhtar dan kelompoknya tidak bosan-bosan untuk mengedukasi dan mengajak warga sekitar untuk peduli terhadap lingkungan. Sosok-sosok sobat bumi seperti Ali Sodikin di Desa Karangsong dan Mukhtar di Desa Brondong Indramayu ini mendapat angin segar dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Pertamina RU 6 Balongan yang dengan program CSR-nya turut peduli terhadap lingkungan. Keberadaan lokasi kilang Balongan yang terletak di pesisir pantai Indramayu pun seolah dipagari dengan tanaman mangrove. Program keanekaragaman hayat ini dimulai sejak tahun 2010 di Desa Karangsong dan Brondong. Dan sejak restorasi program ini, kualitas ekosistem ini meningkat ditandai dengan adanya penambahan populasi fauna yaitu ikan, udang, kepiting, burung bangau, dan biawak. Selain itu, secara ekonomi, mangrove berdampak sangat positif. Berbagai kreasi dan inovasi pun muncul dari tanaman ini. Dari sirup mangrove, kecap, bahan masker untuk kecantikan, sampai makanan keseharian yang semuanya berbahan dasar tanaman mangrove. Diharapkan, dengan pengelolaan yang baik serta dukungan dari masyarakat, bumi kita akan lestari sampai ke anak cucu nantinya. Dipersembahkan oleh Berawal dari ide Ahmad Supriyatno, bibit-bibit pohon mangrove kembali hadir. Melalui kerjasama dengan CSR PT Pertamina Persero, kawasan ini mulai diwarnai pepohonan hijau nan rindang. Ia pun bercita-cita menjadikan Desa Muara Ujung Tangerang, Banten ini menjadi kawasan muara dengan konsep ekowisata. Saat mertuaku terkena diabetes, aku tahu Re lebih beresiko. Karena itu, selalu kusediakan Tropicana Slim untuknya. Resiko mungkin diturunkan, manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Pipa, PVC, Maspion, kuat dan tidak bocor. Cintailah produk-produk Indonesia.
sisi investasi sendiri, apa yang akan dilakukan dalam rangka menuju BPJS kelas dunia? Menggunakan strategi asset allocation yang dapat memberikan hasil investasi yang optimal, tumbuh berkelanjutan, dan memenuhi aspek kehati-hatian. Memisahkan aset, mana aset yang menjadi hak daripada dana jaminan sosialnya dan mana yang buat lembaganya. Jam Session, Senin 30 Desember jam 8:30 malam, dipersembahkan oleh, didukung oleh Baru Indonesia Memilih, Senin hingga Jumat dalam 8.11 dan White Shark. Baru Hilo Platinum dengan protein dan kalsium lebih tinggi. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hilo, gerak lebih gesit. Dipersembahkan oleh melalui program penilaian peringkat kinerja atau PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya mendorong penaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan di bidang lingkungan hidup. Pada 10 Desember lalu, hasil penilaian PROPER tahun ini diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya di Jakarta. Pada periode ini sebanyak 1.812 perusahaan dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama institusi lingkungan hidup provinsi di seluruh Indonesia. Pertamina berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dengan ditetapkannya 16 field dan 3 TAC yang mendapatkan PROPER hijau di periode 2012-2013. Peringkat hijau berarti perusahaan telah melakukan upaya pengendalian kemungkinan pencemaran dalam melindungi lingkungan dan kinerja perusahaan tersebut telah sesuai bahkan lebih baik dari peraturan yang berlaku. 3 tahun berturut-turut sudah hijau, kemudian mencapai grade emas gitu ya, terutama apa? Komdep tadi. Jadi kita sudah buktikan di lapangan bahwa Komdep yang mereka lakukan itu sudah membentuk atau sudah terbentuk lembaga independen. Pertamina berhasil meraih 3 penghargaan peringkat emas pada Malam Anugerah Lingkungan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau PROPER 2013. Para peraih PROPER emas itu diantaranya PT Pertamina Persero SND Regional 2 Terminal BBM Rewulu, PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang, dan PT NGL Badak. Peringkat emas merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menilai bentuk pemeliharaan lingkungan, inovasi, dan berbagai kemajuan yang dicapai perusahaan. Dengan adanya peningkatan dalam PROPER periode kali ini, menjadi bukti komitmen PT Pertamina dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi, bergandengan bersama untuk tujuan yang lebih baik, tentunya akan memberikan hasil yang baik. Secara selaras, kelestarian alam dan lingkungan akan terus terjaga. Namun manusia yang memanfaatkan alam untuk menggerakkan sendi kehidupan mereka akan tetap terjamin dengan baik. Siapapun tidak bisa membantah, negara kita adalah negeri yang memiliki keanekaragaman hayati. Namun, mengambil potensi alam tanpa menjaganya, menjadikan Indonesia akan bergerak mundur. Konservasi alam sudah menjadi hal yang tidak terelakkan lagi, dan menjadi tanggung jawab semua insan negeri untuk bahu-membahu menjaga alam dan lingkungan.